Ada satu hal yang diam-diam terjadi pada kita di atas. Usia 70 yang jarang disadari, kaki semakin lemah, otot menghilang, naik tangga terengah hingga melangkah, turun dari trotoar pun terasa gemetar. Semuanya dimulai dari nyeri ringan di lutut, kram malam hari atau jatuh karena tersandung karpet, dan kemudian ada yang harus dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Kehilangan kemandirian, bahkan semangat hidup pun memudar. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada cara sederhana untuk mencegah semua itu? Bukan obat, bukan latihan rumit, melainkan nutrisi makanan yang bisa Anda konsumsi setiap hari. Dalam video ini saya akan membagikan hal-hal yang membantu saya melangkah lebih mantap setiap pagi. Jika Anda peduli dengan kekuatan kaki dan kesehatan di usia lanjut, silakan klik like dan subscribe untuk menjelajahi lebih banyak rahasia hidup sehat setiap minggu. Pernahkah Anda menyadari kadang kita sudah makan teratur, tetap berjalan pagi setiap hari, tetap berusaha menjaga gaya hidup sehat, tapi tubuh tidak merespons seperti dulu lagi? Naik tangga membuat paha gemetar, berdiri dari kursi harus berpegangan, berjalan beberapa ratus meter saja lutut sudah terasa lelah, dan yang menakutkan adalah hal itu tidak terjadi dalam sehari. Ia datang perlahan, sedikit demi sedikit, hingga suatu pagi Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi percaya diri untuk keluar rumah sendirian. Saya juga pernah mengalami hal itu sampai suatu hari dokter menunjukkan penyebab yang sangat sederhana dan tak pernah saya pikirkan: kekurangan vitamin D. Kedengarannya terlalu sederhana, bukan? Tapi hanya kekurangan zat kecil ini saja sudah cukup untuk membuat tulang melemah setiap hari, otot kehilangan tenaga, dan refleks melambat. Kenapa? Karena vitamin D adalah sahabat karib kalsium. Anda bisa makan sebanyak apapun susu, ikan atau biji-bijian, tapi tanpa vitamin D, kalsium tidak akan diserap ke dalam tulang, melainkan hanya lewat begitu saja di dalam tubuh, dan akibatnya apa? Tulang rapuh, otot lemah, langkah tidak lagi mantap, mudah jatuh, dan jatuh di atas usia 70 bukan lagi urusan ringan. Bisa patah tulang, bisa harus dirawat lama di rumah sakit, bisa kehilangan kemandirian. Sejak saya mulai mengkonsumsi vitamin D dengan benar, saya benar-benar merasakan perbedaannya. Pagi hari saat bangun tidak lagi goyah, naik tangga terasa lebih ringan, dan yang paling terasa suasana hati juga lebih stabil. Tidak mudah marah, tidak gampang lelah tanpa alasan. Mungkin karena vitamin D bukan hanya memperkuat tulang, tapi juga berpengaruh pada sistem imun dan saraf. Anda bisa mulai dengan hal yang sangat sederhana: berjemur di balkon setiap pagi selama sekitar 10 menit dengan tangan dan kaki terbuka tanpa tabir surya. Saat itu sinar matahari pagi adalah sumber vitamin D alami yang paling efektif. Selain itu, Anda bisa menambah konsumsi ikan, salmon, telur, susu yang diperkaya, atau jika perlu mengkonsumsi suplemen dosis rendah sesuai petunjuk dokter. Tapi ingat, meski vitamin D baik, tetap harus dengan dosis yang tepat. Mengkonsumsi terlalu banyak tanpa pengawasan bisa berdampak pada ginjal, jantung, dan menyebabkan ketidakseimbangan mineral dalam tubuh. Selalu konsultasikan pada tenaga medis, karena kekuatan kaki bukan hanya soal otot, tapi adalah fondasi dari rasa percaya diri, kebebasan, dan juga kebahagiaan hidup. Dan kadang cukup dengan memulai dari hal kecil seperti memastikan cukup vitamin D setiap hari. Anda sudah meletakkan dasar untuk masa tua yang lebih kuat. Kita baru saja membahas tentang vitamin D, fondasi diam-diam untuk sepasang kaki yang kokoh. Tapi jika Anda pernah bangun tidur dengan pikiran masih kabur, melangkah keluar dari tempat tidur tapi lupa apa yang ingin dilakukan, maka bagian berikut ini memang ditujukan untuk Anda, karena ada satu jenis vitamin yang berperan seperti aliran listrik dalam sistem saraf, mengirimkan sinyal dari otak ke tangan dan kaki. Dan saat kekurangan tubuh Anda mulai kehilangan sinyal, itulah vitamin B12. Saya ingat beberapa tahun lalu saya sering lupa barang, pindah dari satu ruangan ke ruangan lain tapi lupa mau ngapain, sedang mengobrol tapi lupa kata yang ingin saya ungkapkan. Pernah juga saya tersesat di lingkungan yang sudah sangat saya kenal. Saya pikir mungkin karena saya sudah tua, tapi ternyata bukan itu. Dokter mengatakan setelah usia 65 kemampuan tubuh menyerap B12 menurun drastis meskipun kita tetap makan telur, daging, atau susu dengan cukup. Kenapa bisa begitu? Karena untuk menyerap B12 dari makanan, tubuh membutuhkan enzim khusus yang disebut faktor intrinsik di dalam lambung. Semakin tua usia kita, semakin sedikit tubuh memproduksi enzim ini. Akibatnya B12 tidak terserap, sistem saraf mulai melambat, refleks jadi lamban, dan ingatan pun mulai kabur. Lebih parah lagi, banyak orang yang salah didiagnosis mengalami demensia padahal mereka hanya kekurangan satu vitamin penting. B12 banyak terdapat dalam telur, hati, susu, dan daging merah. Tapi jika Anda sudah lanjut usia dan sistem pencernaan melemah,
Cara terbaik adalah mengkonsumsi dalam bentuk tablet hisap di bawah lidah atau suntikan sesuai petunjuk dokter. Saya menggunakan tablet hisap setiap pagi dan setelah beberapa minggu saya merasakan pikiran saya jauh lebih jernih. Tidak ada lagi perasaan kabut di otak, tidak lagi terdiam di tengah percakapan karena lupa kata. Catatan penting, sebaiknya jangan minum B12 di malam hari karena bisa membuat Anda terlalu terjaga dan sulit tidur. Konsumsi di pagi atau siang hari adalah waktu yang paling tepat. Dan tahukah Anda, saya menyadari satu hal: ketika pikiran terasa ringan, tubuh pun menjadi lebih kesite. Semuanya saling terhubung. B12 telah membantu saya mendapatkan kembali kecepatan berpikir dan refleks, tapi masih ada satu hal yang belum bisa saya lakukan: tidur nyenyak. Karena itu setelah menjernihkan pikiran, sekarang saatnya membantu tubuh benar-benar beristirahat, dan untuk itu ada satu mineral pendukung diam-diam yang jarang dibicarakan: magnesium. Pernah ada masa di mana saya tidak bisa tidur nyenyak semalaman saat berbaring. Rasanya sangat lelah, tapi baru terlelap sebentar saya sudah terbangun, kadang karena kram, kadang karena jantung berdetak kencang, atau entah kenapa pikiran saya terus berputar seperti jam yang tak pernah berhenti. Saya mulai takut pada malam hari karena saya tahu keesokan paginya saya akan bangun dengan kondisi lebih lelah dari malam sebelumnya. Jika Anda juga pernah mengalami malam-malam seperti itu, perhatikan satu mineral kecil yang sangat penting: magnesium, atau dalam bahasa sehari-hari disebut juga dengan magnesio. Terdengar seperti hal sepele, tapi tanpa mineral ini tubuh tidak bisa rileks, otot tidak bisa mengendur, sistem saraf tidak bisa tenang dan tidur tidak pernah datang. Magnesium bagaikan rem alami bagi tubuh. Ketika Anda merasa lelah tapi pikiran masih aktif, tubuh masih tegang, itu adalah tanda kekurangan magnesium. Tubuh membutuhkan magnesium untuk mengatur kontraksi otot, menjaga detak jantung tetap stabil, dan membantu otak tenang agar bisa masuk ke tidur yang dalam. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan kram malam hari, nyeri otot tanpa sebab, bahkan jantung berdebar dan rasa cemas yang datang tiba-tiba. Saya mulai mengkonsumsi magnesium setiap malam. Caranya sangat sederhana: satu sachet bubuk dilarutkan dalam air hangat, diminum sekitar setengah jam sebelum tidur. Saya padukan dengan makan malam ringan: telur rebus, sedikit sayur kukus, dan secangkir chamomile. Tidak perlu obat tidur, hanya perlu mineral yang tepat pada waktunya. Setelah sekitar 10 hari saya bisa tidur nyenyak sampai pagi, tidak terbangun karena kram, tidak lagi merasa pikiran kacau saat membuka mata. Magnesium juga banyak ditemukan dalam makanan alami seperti biji labu, pisang, bayam, dan kacang hitam. Tapi setelah usia 70, kemampuan tubuh menyerap magnesium dari makanan menurun drastis. Oleh karena itu, suplemen dalam bentuk minuman atau kapsul adalah pilihan yang sederhana, efektif, dan aman jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat. Namun ingat baik-baik, meskipun magnesium tergolong ringan, jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan diare. Mulailah dengan dosis rendah, konsumsi secara rutin setiap malam, dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Dan tahukah Anda, terkadang kaki lemah bukan karena otot lelah, tapi karena tubuh Anda sedang berperang dalam diam dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, peradangan tersembunyi. Dan itulah mengapa bagian selanjutnya, omega 3, menjadi sangat penting. Setelah bisa tidur nyenyak berkat magnesium, saya pikir saya sudah menemukan keseimbangan, tapi tubuh memberi sinyal lain. Setiap pagi begitu bangun dari tempat tidur, saya merasakan sendi-sendi di tangan dan kaki kaku seperti belum dilumasi, lutut terasa sakit, leher dan pundak pegal, dan setiap kali meregangkan tubuh terdengar bunyi krek kecil dari lutut. Saat itu saya pikir sederhana saja, mungkin karena faktor usia. Tapi kemudian saya belajar satu hal penting: usia tua tidak selalu harus disertai dengan rasa nyeri atau peradangan. Dokter menyebutnya peradangan diam-diam. Tidak ada demam, tidak bengkak, tidak terlihat jelas, tapi di dalam tubuh Anda sedang mengalami iritasi setiap hari, dan penyebabnya seringkali bukan dari luar, melainkan dari pola makan yang kurang lemak baik, terutama omega 3. Omega 3 adalah jenis asam lemak tak jenuh yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Tapi justru sangat penting, omega 3 bisa ditemukan dalam ikan sarden, salmon, biji rami, chia, dan minyak zaitun murni. Jika tubuh dibaratkan sebagai mesin, maka omega 3 adalah pelumas yang membuat sendi bergerak lancar, jantung berdetak stabil, dan yang paling penting, otak tetap jernih. Saya mulai menambahkan omega 3 ke dalam menu sarapan bersamaan dengan vitamin D1, sendok kecil minyak ikan atau kapsul omega 3 murni diminum setelah makan. Dan saya perhatikan hanya dalam 2 minggu lutut saya tidak lagi kaku, gerakan memutar tubuh tidak
Lagi sakit tangan saat memegang mangkuk atau membuka tutup botol pun jadi lebih luwes, tapi yang paling ajaib adalah suasana hati saya jadi lebih stabil. Tidak ada lagi hari yang terasa naik turun tanpa alasan, tidak lagi mudah marah karena sakit punggung atau pegal leher. Hal paling penting adalah memilih jenis omega 3 yang tepat. Bakal labelnya dengan teliti, harus tercantum kadar EPA dan DA, serta sebaiknya memiliki sertifikasi kemurnian dan bebas logam berat. Hindari produk murahan yang tidak jelas asal-usulnya karena bukannya membantu malah bisa membahayakan. Lihatkan mengatasi peradangan. Tidak selalu harus dengan obat, kadang cukup dengan 1 sendok minyak ikan di pagi hari dan tubuh Anda akan berterima kasih setiap hari. Anda pikir sampai di sini sudah cukup? Tunggu dulu, karena masih ada satu nutrisi lagi kecil jarang dibicarakan tapi sangat penting dalam daya tahan dan pemulihan tubuh, itu adalah vitamin C. Setelah menambahkan omega 3 ke dalam kebiasaan harian saya, merasakan tubuh saya seperti dilumasi, rasa nyeri berkurang, pikiran pun terasa lebih jernih. Tapi kemudian terjadi satu hal kecil yang mengejutkan saya, hanya karena terbentur ringan pada ujung meja tangan saya. Memar selama beberapa hari luka gores kecil di lutut, butuh hampir 2 minggu untuk sembuh, dan saat menggosok gigi saya melihat gusi berdarah, padahal saya menggosoknya dengan sangat lembut. Saat itu saya mulai curiga, apakah tubuh saya kekurangan sesuatu yang dibutuhkan untuk memulihkan diri, dan saya benar. Dokter melihat hasil tes darah dan langsung berkata kekurangan vitamin C. Banyak orang mengira vitamin C hanya untuk mencegah flu, tapi sebenarnya vitamin ini berperan sangat penting dalam produksi kolagen, protein yang membentuk kulit, pembuluh darah, gusi, tulang rawan, dan jaringan ikat di seluruh tubuh. Ketika tubuh kekurangan vitamin C, kulit menjadi lebih tipis, kapiler mudah pecah, luka sulit sembuh, dan tubuh kehilangan kemampuan untuk memperbaiki kerusakan kecil. Seperti rumah yang dindingnya retak tapi Anda tidak punya semen untuk menambalnya. Tubuh yang kekurangan vitamin C akan mulai rusak di sana-sini secara diam-diam, tapi berbahaya bukan hanya di kulit atau gusi tapi juga di pembuluh darah, sendi, lutut, dan saluran pernapasan. Hal ini membuat Anda lebih mudah sakit, rentan infeksi flu yang berkepanjangan, bahkan bisa memengaruhi tekanan darah dan kesehatan jantung. Saya mulai minum 500 mg vitamin C setiap pagi bersama sarapan yang berisi sedikit buah seperti kiwi atau jeruk. Kadang saya melarutkan bubuk vitamin C ke dalam air putih diminum dingin dan sangat menyegarkan. Setelah beberapa minggu, saya menyadari satu hal yang menarik, memar lebih cepat hilang gusi, tidak lagi nyeri kulit tangan, tidak lagi kering, dan daya tahan tubuh saya jauh lebih stabil. Musim dingin berlalu tanpa saya perlu minum 1 butir obat flu pun. Vitamin C banyak terdapat dalam paprika merah, brokoli, stroberi, kiwi, dan tentu saja berbagai jenis jeruk. Tapi setelah usia 70, kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin C juga menurun, jadi suplemen dalam bentuk tablet adalah pilihan yang efektif. Catatan kecil, jangan minum terlalu malam karena bisa merangsang buang air kecil dan mengganggu tidur malam Anda. Lihatlah, melawan usia tua bukan soal mencari ramuan ajaib. Kadang cukup dengan membantu tubuh pulih seperti saat masih muda, tapi bahkan ketika Anda sudah makan dengan cukup, masih ada satu hal lagi, sesuatu yang dulu diproduksi tubuh secara alami tapi kemudian berhenti sering waktu, itulah koenzim Q10. Dan bagi saya itulah percikan terakhir yang menyalakan kembali setiap pagi dalam hidup saya. Setelah mengkonsumsi vitamin C, saya merasa tubuh lebih sehat, jarang sakit, dan kulit tidak lagi kering seperti sebelumnya. Tapi masih ada satu hal yang belum bisa saya dapatkan kembali, perasaan penuh energi saat bangun pagi. Masih ada hari-hari di mana saat naik tangga jantung berdebar kencang atau saat berdiri dari kursi lutut terasa gemetar, tubuh lelah seperti kehabisan tenaga dari dalam. Saya memang tidak muda lagi, tapi saya percaya menua bukan berarti harus hidup dalam kondisi lelah berkepanjangan. Dan kemudian saya mendengar satu nama yang terdengar seperti rumus kimia, koenzim Q10. Kedengarannya asing, tapi Q10 adalah zat yang dulu diproduksi tubuh kita setiap hari. Ia ada di dalam setiap sel, berfungsi seperti generator listrik bagi tubuh. Berkat Q10 jantung bisa berdetak, teratur, otot punya tenaga untuk berkontraksi, dan otak tetap waspada. Masalahnya setelah usia 50 tubuh mulai mengurangi produksi Q10, dan setelah usia 70 hampir habis. Dokter menjelaskan dengan sangat jelas, bukan karena kamu malas atau lemah, sel-sel tubuhmu sedang kelaparan energi karena kekurangan Q10. Mendengar itu saya mulai mengkonsumsi Q10 setiap pagi diminum bersamaan dengan sarapan. Saya memilih kapsul lunak yang mudah diserap karena di usia lanjut seperti saya pencernaan melambat dan kita butuh sesuatu yang cepat diserap tubuh. Sekitar 3 minggu kemudian saya mulai merasakan perbedaan. Naik tangga tidak perlu lagi berhenti di tengah jalan karena terengah-engah, bangun pagi
pagi terasa siap untuk bergerak, tidak lagi merasa berat, bahkan jantung saya yang dulu kadang berdetak tidak beraturan karena gugup tanpa sebab. Kini berdetak stabil teratur seperti alunan flamenco yang harmonis. Satu hal yang penting jika Anda sedang mengkonsumsi obat penurun kolesterol seperti statin, maka Anda justru semakin perlu menambah Q10 karena obat jenis ini walaupun sangat efektif tanpa sengaja menurunkan kadar Q10 dalam tubuh membuat Anda lelah tanpa sebab yang jelas. Catatan kecil, jangan minum Q10 pada malam hari karena sifatnya memberi energi dan bisa membuat Anda terlalu segar sehingga sulit tidur. Waktu terbaik adalah pagi hari setelah makan agar tubuh dapat menyerap dan menggunakannya secara efektif mungkin. Anda tidak perlu tambahan obat, mungkin Anda hanya perlu menambah energi dengan cara yang tepat dan kadang hal itu datang dari zat kecil yang dulu diproduksi tubuh setiap hari. Sekarang tinggal diingatkan kembali, dan jika Anda sudah mendengarkan keenam bagian ini, saya ingin mengatakan satu hal: setiap perubahan sekecil apapun dimulai dari sebuah keputusan. Dan Anda bisa mulai hari ini juga jika Anda sedang mencari cara paling sederhana untuk menjaga kaki tetap kuat bahkan di usia lebih dari 90 tahun. Maka video berikut ini memang untuk Anda. Saya akan membagikan hanya satu jenis vitamin yang sangat mungkin sedang kurang dalam tubuh Anda, dan itulah kunci untuk menjaga keseimbangan, menghindari jatuh dan melangkah dengan mantap setiap hari. Singkat, mudah dipahami, dan sangat praktis. Silakan tekan tombol ikuti karena terkadang hanya satu perubahan kecil saja sudah cukup untuk membantu Anda hidup mandiri, sehat, dan bebas tanpa memandang usia.